Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Sedikit mau cerita bahwa motor saya yang biasa dipakai touring itu jebol mesinnya. Kenapa? Saya juga nggak tahu. Tapi ya, jadi gini ceritanya. Pada tanggal berapa ya yang touring sebelumnya itu, ada suara kasar gitu di motor. Tapi sebelumnya kita udah datang ke bengkel sih, ke bengkel, dan kata si bengkelnya itu nggak apa-apa karena memang si motornya yang biasa saya pakai touring itu Honda ADV 150 tahun 2020. Itu katanya kalau udah ganti kirian memang suka ada suara berisik katanya. Dibawalah ke bengkel, kata bengkelnya memang iya ini gara-gara udah update kirian tapi nggak masalah kok, katanya nggak masalah. Terus dipakai touring lah yang ada video sebelumnya, yang linknya ada di atas ini. Makin kedengeran tuh, tapi nggak ada masalah. Kita cek olinya masih ada banyak. Dan ternyata pada tanggal 11 Februari itu, beberapa hari sebelum pemilu, lagi saya pakai normal, lagi ngetes kamera baru, kamera 360 tuh. Baru matiin kamera, sejenak matiin kamera, yang biasa dipakai biasa, tiba-tiba ada suara berhenti tuh, motor mati, ces. Indikator dashboard masih nyala, tapi udah nggak bisa di starter. Warga pada keluar tuh, langsung ada warga yang teriak, nah tadi udah katanya, kenapa nggak dikejar gitu. Nah tadi udah emang kuno ditabrak kan katanya. Jadi disangkanya saya itu ditabrak sama motor yang lagi saya salip tuh. Memang lagi ada motor di sebelah kiri saya lagi mau salip, pertengahan tiba-tiba bunyi itu, ente kang ente ditabrak kata saya tuh. Nah kuno tuh nggak tahu, karena saya memang nggak tahu. Yaudah bawa kesini katanya. Kebetulan di salah satu deretan yang ada warga di sana itu ada bengkel. Dicek sama bengkel, dilihat-lihat kenapa ada suara dari apa kok nyampe nggak nyala. Cuman kata si bengkel ini udah pasti mesin katanya. Memang iya, cuman saat itu belum ada oli netes kayak gimana. Habis itu si bengkelnya bingung mau ngapain, bengkel yang di sana juga karena memang bengkel kecil. Saya telepon lah teman saya yang punya truk, angkutlah ini motor gitu, cuma buat evakuasi aja dulu, yang penting saya pulang dulu. Diangkutlah. Beberapa menit kemudian, 30 menitan lah, 45 menit, datang truk. Nah di situ ketika kita angkat tuh, naikin ke truk, posisinya agak miring kayak gini, si motornya dinaikin gini, tiba-tiba oli turun semua. Banyak. Oh berarti bocor, ada sesuatu, mesinnya bocor, retak atau bolong dari bagian atas. Masih belum kelihatan waktu itu. Naikin ke truk, udah nggak banyak ngomong, naikin, pulang aja, dibawa ke rumah orang tua saya yang di daerah Banjaran. Besoknya, saat itu juga saya langsung kontak-kontakan sama bengkel, salah satu bengkel langganan anak-anak klub ADV, ARB namanya, bengkel 619 anak-anak klub ADV 6, itulah pokoknya bengkel itu. Kata si bengkelnya, ya udah bawa aja dulu ke sini katanya gitu, kita cek dulu kenapa-kenapanya. Besoknya saya bawa tuh motor ke sana pakai mobil, dibawa ke sana. Di sana saya nyaksiin sendiri, ngeliat sendiri motornya dibongkar. Pas dilihat ternyata mesinnya jebol. Potong stang seher, potong. Crankersnya jebol karena ternyata si stang sehernya patah. Jadi stang sehernya patah, mungkin nabrak si crankersnya. Yang katanya biasanya normalnya itu ceket dulu, tapi ini gak ada ceket, langsung patah. Yang mungkin sudah waktunya, namanya kehidupan ya, nggak ada yang tahu. Nah jadi setelah patah itu saya makin bertanya-tanya, apakah olinya habis? Ternyata enggak, olinya masih banyak, karena terbukti dengan ketika dibongkarnya si mesin itu, oli pun masih bersisa
Plus waktu saya naikin ke truk itu banyak oli yang keluar dari si motornya. Setelah tahu bolong, ya udah nanya-nanya orang-orang tuh, kenapa nggak dibawa ke bengkel ahas? Kenapa nggak dibawa ke bengkel resmi? Nantilah ceritanya saya bengkel ke situ dulu, bawa ke situ, terus nanya-nanya tuh ke bengkel ahas, berapa nih kalau beli crankcase? Karena si crankcase yang belahnya itu di tengah-tengah. Jadi ada crankcase itu blok mesin kiri dan kanan. Nah belahnya tuh di tengah-tengah tuh bolong. Fotonya ada di situ. Jadi otomatis harus beli dua-duanya. Harus beli kiri dan kanan. Nah itu dia. Yang kiri. Kalau yang kanan banyak di online. Yang kiri itu ada nomor mesin. Saya nanya tuh ke bengkel as, kalau beli crankcase kiri yang ada nomor mesinnya gimana? Salah satu bengkel ahas yang memang kenal sama saya, dia bilang, wah ribet ngurusinnya bro. Ya mau nggak mau ribet pun harus ditempuh kan ya, karena memang itu masa motor setelah gitu ribet udah dibuang aja kan nggak mungkin. Coba tanya ini orang yang megang spare part katanya. WhatsApp lah saya orang yang dikasih nomor sama teman saya itu. Kata orang itu, wah kita kurang tahu, coba tanya ini. Diganti lagi orangnya, saya tanya. Kata orang yang ketiga, wah kita nggak tahu, coba tanya ke pusatnya. Pusatnya adalah salah satu dealer Honda yang ada di Ciberem, Cimahi. Itu pusat se-Jawa Barat kalau nggak salah, atau se-Indonesia, se-Jawa Barat kayaknya. Saya nanya tuh ke siang itu, berapa mas kira-kira berapa nomor teleponnya yang saya bisa hubungi? Lucunya googling aja mas katanya. Ya udahlah, saya googling, saya dapat, saya telepon. Ketika saya telepon, mas WhatsApp aja kata pihak si Ciberemnya. Oke, WhatsApp. Akhirnya saya WhatsAppan, kemudian muncullah persyaratan, dan ternyata memang bukan seribet ya, sekompleks itu karena hubungannya dengan masalah registrasi kendaraan bermotor. Salah satunya adalah harus bikin surat keterangan kerusakan ke kepolisian, kemudian harus ada KTP pemilik sebelumnya. Karena motor saya motor second, saya belinya second, tapi motornya tahun 2020, tapi saya beli tahun 2020 juga, tapi second. Orangnya kelilit hutang atau gimana gitu, saya lupa. Nah si KTP itu saya lupa nyimpen, terakhir dipakai untuk ngisiin pajak, dan saya lupa nyimpen, fotokopiannya lupa nyimpen. Saya cari tahu tuh orangnya, dan orangnya kerja di Jakarta dan nomor handphonenya sudah ganti, jadi agak susah lah, butuh proses. Nah akhirnya semua persyaratan yang dibutuhkan untuk ngurusin itu kecuali si KTP tadi sudah ada tuh. Persyaratannya lumayan banyak. Ini dia persyaratannya. Nah itu udah kita kumpulin tuh, sudah ke kepolisian, dan ternyata format yang untuk kepolisiannya dikasih dari dealer, dan ternyata di kepolisian formatnya dirubah. Kata pak polisinya formatnya tidak seperti itu katanya, jadi ya diganti. Datanglah saya ke dealernya buat ngasihin persyaratan, dan kebetulan orang yang seharusnya menerima persyaratan itu nggak ada, lagi sakit, jadi diwakilin oleh temennya. Diterimalah itu si persyaratan dengan kekurangan fotokopi KTP si pemilik yang tertera pada BPKB alias pemilik sebelumnya, karena memang yang motornya belum saya BBN. Sudah beres, pulang. 2 hari kemudian saya di WhatsApp ditagih terkait persyaratan kekurangan. Ya karena memang belum ada ya, saya belum kontak juga sama yang punya, jadi ya udah. Terus yang lucunya lagi adalah surat dari kepolisiannya ditolak oleh pihak dealer karena katanya tidak sesuai dengan format yang dikasih oleh dealer. Saya jadi bingung dong, karena itu yang ngerubahnya juga pak polisinya, tapi disalahin sama dealernya. Nanti saya harus balik lagi ke kepolisian untuk membuat surat yang sesuai dengan format yang dikasih oleh dealer. Saya nggak tahu apakah kepolisinya mau atau tidak. Tapi sebelumnya katanya memang sudah pernah ada yang membuat format dengan seperti itu. Tapi ya nggak tahu. Kita coba, mungkin besok saya akan datang lagi ke Polres buat bikin persyaratan itu. Jadi ya
Untuk saat ini motornya nambru di bengkel, dan terima kasih banyak bengkel 619 udah mau direpotin, itu pasti lama banget. Oh iya, kata si pihak dealernya, proses pemesanan crankcase kiri alias blok mesin kiri dengan nomor mesin sesuai dengan BPKB dan STNK itu memakan waktu sekitar 6 bulan. Jadi motor saya plus minus 6 bulan akan gak dipakai, alias nambru nggak jelas, ngaherinan bengkel. Tapi ya udah, nggak apa-apa. Terima kasih banyak buat 619 Garage ya yang di Jalan Sadang, terbaik. Nanti kita update kedepannya prosesnya seperti apa. Semoga besok ketika ke kantor polisi, Pak polisinya mau bikinin surat yang sesuai dengan format dari dealer, sehingga saya nggak perlu bolak-balik lagi. Dan oh iya, beberapa kemarin ternyata alhamdulillahnya yang punya pemilik sebelumnya ada ngehubungin saya dan ngasih KTP. Jadi persyaratannya tinggal satu, tinggal yang kepolisian aja. Oke, kita update next episode. Dadah, assalamualaikum. Hello guys. Hari ini saya mau ke Polres Cimahi lagi, mau ngurusin surat keterangan polisi yang kemarin sempat direvisi sama si pihak dealer. Surat dari polisi tapi direvisi oleh pihak dealer. Ya, begitulah. Semoga hari ini bisa langsung beres dan tinggal bayar biaya spare partnya, dan tinggal menunggu sampai si crankcase dengan ketokan nomor mesinnya selesai. Mari kita ke kantor polisi dulu. Let's go. A few moments later. Sudah selesai dari Polres Cimahi tadi. Surat sudah direvisi, kemudian saya langsung datang ke sini dan menyerahkannya, langsung dikasihin ke bagian si pemesanan spare part, dan katanya tidak ada masalah, tidak ada revisi lagi. Jadi ya udah tinggal menunggu kabar, karena dari sini diajukan lagi ke bagian spare part pusat katanya untuk di-approve. Jadi kalau nanti sudah di-approve, saya harus datang ke bengkel untuk memotong potongan nomor mesin, kemudian diserahkan ke sini, kemudian baru melakukan pembayaran. Jadi total bolak-balik kesininya 3 kali. Pertama waktu itu, kemudian harus ada yang revisi, balik lagi ke sini, kemudian nanti harus balik lagi ke sini dengan membawa potongan crankcase. Yowes, sekarang pulang dan menunggu kabar. Dadah, let's go.